Kehidupan rumah tangga yang baru kini tengah dijalani Wulan Guritno. Dari perkawinan keduanya dengan Adila, telah lahir London Abigail Dimitri dan Jeremiah Ulrich Dimitri, menemani sang kakak Shalom Razada Shah. Maka kebahagiaan itu semoga saja terus berlanjut sampai ajal menjemput. Soal pendidikan yang ia terapkan pada anak-anaknya perihal perannya sebagai seorang istri dan ibu, kini dijalankan Wulan dengan penuh sukacita. Saya kasih anak saya nama Shalom. Banyak banget waktu dulu orang yang, lo kasih lo Islam, lo kasih nama Shalom, itu kan nama Yahudi lah. Begini begitu lah, lo ribet amat ya gitu. Ribet banget gitu, it's a name gitu, and it's a good name. Shalom itu artinya apa? Artinya salam gitu. Salam, ramah. Saya mengharapkan anak saya ramah, tidak sombong ke semua orang gitu. Karena itu dipakai di gereja pun dipakai salam, shalom gitu kan. Yahudi gitu, dan itu apa ya, penyatuan semua gitu menurut saya gitu. Saya punya pikiran-pikiran yang seperti itulah. Mungkin ya karena saya dibesarkan oleh culture dan yaitu multi-culture dan ajaran yang akhirnya membuat saya open minded itu gitu. Dan alhamdulillah juga punya suami yang sekarang yang tidak terlalu menuntut istrinya untuk jadi seorang ibu rumah tangga 100% dan segala macam, karena kayaknya itu bukan gue gitu. Kalau misalnya I have to, pokoknya anak-anak gue, apalagi gue orang protektif, jadi otomatis gue gak akan ngebuat anak-anak gue terlantar. Jadi gue harus tahu anak gue safe dalam keadaan yang sudah terpenuhi semuanya pada saat aku tinggal gitu. Tapi saya juga bukan tipe seorang orang rumahan gitu. Kalau suami saya juga kebetulan seniman, tapi seniman yang berbeda gitu. Dia seniman rumahan karena dia suka nulis. Nah kalau saya kan beda gitu, saya senangnya di luar rumah. Saya di rumah sehari saya gatel, Bo. Ada juga sisi saya yang kepengen coba masak gitu. Tapi jadi dalam seminggu nanti gue masak, coba bikin kue apa, dan ternyata enak banget masakan gue. Tapi lu jangan harap gue akan mau suruh masak terus gitu. Hidup memang punya jalan yang berliku. Sempat berkeinginan menjadi seorang calon legislatif pada putaran pemilu tahun 2009. Cita-cita Wulan harus kandas di tengah jalan. Ia memilih mundur dengan segala alasan terbaik tanpa pernah merasa kehilangan cita-cita semula, yaitu menjadi pribadi yang berguna buat keluarga dan negara. At the end, saya memilih untuk tidak melanjutkan. Karena saya merasa tidak cocok dengan soul saya gitu, dengan jiwa saya. I will be someone and I will do something gitu for my family, for my country, for my friends, hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya udah, saya pikir ya saya tetap di area saya aja deh gitu. Hal yang saya pahami gitu. Tapi visi misinya tetap sama. Saya mau jadi orang yang berguna buat orang banyak. Saya mau mengharumkan nama bangsa saya dengan cara saya gitu. Jadi saya bukan pindah ya, saya tidak jadi itu dah gitu kan. Saya di area saya, tapi tetap dengan visi misi itu. Gitu. Jadi itu yang saya lagi jalanin, itu yang saya lagi perjuangkan. Selain saya ingin tetap cita-cita saya punya keluarga dan punya anak-anak yang jadi orang. Sekarang sih aku lihat sih dia lebih sibuk ke anaknya ya. Karena kan manapun dia ini pasti dia entah syuting atau mungkin itu pasti concernnya ke anaknya. Maka puaskah Wulan Guritno pada apa yang telah ia capai saat ini? Seperti apa sisi lain Wulan Guritno memberi inspirasi pada orang-orang terdekatnya? Yang benar-benar adalah mungkin gue orangnya keras, tidak cepat putus asa, pekerja keras, dan gue orangnya sangat positif. Dia bukan tipe orang yang mengeluh. Dia amat sangat pekerja keras ya. Jadi kalau emang ini waktunya dia bekerja, sebelum dia selesai dia tidak akan mengeluh. Gue belum, kalau menurut gue sih gue belum mencapai apa-apa ya. It's just a start menurut gue, it's the beginning. Kalau awal-awal karir gue kayak pas gue main sinetron apa segala macam, itu kayaknya Tuhan lagi memperkenalkan gue. Ini dunia loh. Jadi gue lagi senang-senang aja, lucu-lucuan gitu. Main sinetron, dapet uang wow gitu kan. Terus terkenal, seru gitu kan. Semua mengagumi gitu, yang kayak wow fun gitu. Tapi ternyata kan ini menjadi pilihan saya. Ternyata saya merasa selama menjalankan itu soul saya merasa puas gitu. Jadi
oh so I think this is my life, this is my world gitu. Dan seperti inilah tujuan akhir yang ingin dicapai seorang Wulan Guritno dalam kisah panjang perjalanan hidupnya. Punya keluarga bahagia, sukses menjalani hidup, lalu berakhir dalam sebuah kepastian. Sukses itu is when you're happy ya, gitu. Atau lo melihat orang lain happy atas apa yang lo perbuat, sekecil atau sebesar apapun. Jadi it doesn't count from, ya ada sih ukurannya, makanya definisinya dari apa dulu gitu. Kalau sukses dari materi bisa gitu, sukses dari apa yang lo tularkan ke orang bisa, ilmu lo atau pemikiran lo yang lo tularkan ke orang gitu, ke masyarakat banyak, itu juga bisa arti sukses gitu. Itu kan tercatat dalam hidup lo sebagai manusia gitu. Saya mau anak saya ngomong itu ibu gue, Wulan Guritno gitu, dengan bangganya gitu. Jadi saya ada semangat itu gitu. Untungnya saya udah punya anak, ya mungkin kalau saya nggak punya anak, saya nggak tahu ya, mungkin ceritanya akan berbeda gitu. Mungkin saya ada stresnya dulu, mungkin ada gilanya dulu, ada sarap-sarapnya dulu, sedeng-sedengnya dulu. Dengan keterlibatannya dia saat ini dan pengaruhnya dia terhadap anaknya, aku pikir dia akan tetap eksis selama dia dunia entertain membutuhkan dia juga gitu. Ya kan, karena menurut saya kita sebagai manusia, gue sih nggak mau ya nanti meninggal gue ngambang ya, dalam arti gue belum puas sama hidup gue. Karena ya itu tadi kan orang punya tujuan berbeda ya. Saya nggak tahu kalau misalnya prinsip lo sukses adalah lo kaya raya, lo punya helikopter apa segala macam, pesawat jet pribadi, ya itu target lo. Pada saat lo mencapai itu, gue sukses. Orang lain juga yang punya pemikiran sama, wah dia udah sukses. Tapi orang lain yang punya pemikiran berbeda akan berbeda pemikirannya. Jadi ya tergantung dari karakter dan visi misi orang itu juga. Kalau saya sih dua-duanya ya, harus kaya dan harus berguna gitu. Kaya doang buat diri lo sendiri untuk apa gitu. Jadi lo harus berguna, tapi lo juga harus hidup bahagia, happy, terpenuhi gitu. Kalau menurut saya sih itu gitu. Harapan untuk Wulan tetap terus maju dalam filmnya dia, juga tetap terus tumbuh menjadi sosok wanita yang dewasa, yang dapat menjadi ibu yang baik, istri yang baik, juga semua yang baik buat semua yang mencintai dia, dan yang pasti pengennya terus langgeng dalam rumah tangganya yang sekarang. Pesan aku buat Mbak Wulan, tetap menjadi diri sendiri, sukses sebagai seorang ibu, wanita karir dalam bidang entertain, sukses dalam menjalankan bisnisnya, dan tetap langgeng sama Mas Aldi lah. Misalnya apa yang lo mau dalam hidup itu harus lo kejar. Mau itu cinta, mau itu cita-cita, apapun itu. Lo tidak boleh mendengarkan apa kata orang, lo harus kejar, lo nggak boleh putus asa. Jangan dengerin orang tua lo juga. Kalau ini hal positif ya, misalkan ada kan orang tua yang lo harus jadi insinyur tapi lo maunya jadi dokter. Kalau maksa banget hidup lo dilahirkan sendiri, lo mati sendiri gitu. Nggak ada tuh embel-embel itu semua. Jadi prinsip gue itu, jadi lo harus kejar gitu. Karena itu tadi, kalau saya nggak mau jadi nanti soul yang ngambang pada saat saya meninggal. Saya mau jiwa saya yang udah puas di dunia ini. Apa yang saya kejar dengan segala susahnya, segala cobaannya, dan segala batunya yang gue alamin, tapi jiwa gue puas gitu. Jadi ya itu aja mungkin ya pesan-pesan inspiratif. Apa yang ada di hati lo itu harus lo kejar.